Shalom YRC Family, apa kabar? Apapun keadaan Anda, Tuhan Yesus tetap baik ya. Saya Melinia mengajak semua YRC Family untuk beribadah dengan semangat dan penuh antusias. Buat Anda yang baru bergabung, welcome dan simak beberapa info minggu ini. Tunggu apa lagi untuk mengikuti YRC Call? Marilah menjadi bagian dari lingkungan yang saling mendukung dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami mengundang semua wanita kerajaan Allah untuk mengikuti ibadah Hybrid Service of Significant Moment pada hari Kamis tanggal 31 Agustus jam 3 sore yang akan dilayani oleh Pendeta Yolanda Virgina, dan jangan ketinggalan ya. Bergabunglah dalam ibadah yang akan membakar roh Anda dengan hadirat Tuhan serta firman-Nya. Kita akan dilayani oleh Pendeta Riza Solihin tanggal 3 September. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus, penyerahan anak, dan baptisan air. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank atau scan barcode yang ada di layar Anda. Yuk ikuti sosial media YRC Sawangan untuk mendapatkan info terbaru. Jangan ketinggalan, tetap update bersama komunitas gereja kita. Jika YRC Family membutuhkan pelayanan konseling atau ingin didoakan, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang ada tertera di sini. Yuk dukung dan bantu UMKM Jemaat melalui YRC Care. Anda bisa memesan makanan untuk ibadah KUL, ucapan syukur, dan ulang tahun dengan sistem pre-order. Sekian berita minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa scan barcode di sini. Dan mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Selamat beribadah keluarga YRC Family. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa kita mengucap syukur saat ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah saudaraku. Baik saudara yang hadir di tempat ini di YRC Hall dan saudara yang beribadah secara live streaming. Mari bersama-sama kita mau siapkan yang terbaik. Kita mau memuji menyembah Raja di atas segala Raja saudaraku, amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus saudara. Puji nama Tuhan, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri saudaraku. Sekali lagi kita boleh saling sapa kanan kiri depan belakang, katakan kamu diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita saudaraku. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus. Pertama kami mengucap syukur Bapa. Kembali Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Biar kiranya Engkau berkenan Tuhan. Engkau disenangkan saat ini Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan Yesus kami mau angkat tangan kami mau bersepakat bersama-sama Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Untuk 78 tahun penyertaan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati tanahnya. Tuhan memberkati airnya. Tuhan memberkati udaranya. Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Untuk presiden, wakil presiden. Dan kalau nanti 2024 ada pemilihan presiden Tuhan. Kami percaya Tuhan. Indonesia aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami mau angkat tangan kami untuk para pemimpin rohani kami. Kami memberkati gembala pembina kami Bapak Niko bersama dengan para wakilnya. Kami juga memberkati gembala rayon kami Bapak Yongki bersama dengan para wakilnya. Dan gembala yang kami kasihi di tempat ini Bapak Riza Solihin bersama dengan staf pengembalaan yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna atas para pemimpin rohani kami. Kesehatan, Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk para volunteer yang ada di tempat ini di YRC Sawangan dan para jemaat-Mu Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan juga sempurna buat setiap kami Bapa. Berkat-Mu tercurah buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada sampai saat ini. Dan ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau berkenan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus saudaraku. Silakan kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Kau begitu baik buat setiap kami Bapa. Kami kagum atas kebaikan-Mu Tuhan. Atas penyertaan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudaraku. Mari dengan segenap hati kata, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Thank you Lord. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
Angkat tanganmu, katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan tak terbatas. Tak terbatas ya Tuhan Yesus. Kau yang ku andalkan di hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya Tuhan, ku percaya di segala musim hidupku. Engkau yang ku percaya, Tuhan Yesus, di setiap langkah kami, di segala musim kami, hanya Kau yang ku percaya, Jesus. Oh, Shakaralabaya Shano. Haleluya. Kiananamaya Shano. Jesus. Haleluya. Angkat suaramu saudara, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Kiaralabaya Shane. Oh, Shakaralabaya Ralabaya Ralabaya Shakaralamo. Jesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Shakaralabaya Ralabaya Ralamu. Kianalabaya Shane. Jesus. Engkau yang kami sembah Tuhan Yesus. Kami angkat
imanmu katakan. Ku percaya. Oh, kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, come on. Ku percaya. Kau bekerja. Yes, Lord. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Angkat tanganmu, katakan, ku percaya. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan
kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa buat setiap kami Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus kami mau bersuka cita, kami mau memuji Engkau karena hanya Engkau yang layak kami tinggi-tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, lambaikan tanganmu sambil sorakan. Sorakan haleluya. Come on. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Oh, yeah. Thank you Lord. Come on. Bagaikan air sirami tanah gersang rasa sama-sama katakan, come on say. Bagaikan air sirami tanah gersang rasa sejuk menyegarkan bagai cahaya mentari hangat membelukku. Damai
sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara masih semangat memuji Tuhan, amin. Kasih tahu kanan kirimu, katakan, ayo semangat lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita, sorakan. Yes. Haleluya. Tepuk tangannya bisa lebih semangat, saudara. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Yuk sama-sama katakan, kasih tahu sebelahmu, katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas. Sampai tepuk tangan di atas kepala, kemudian si salam katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, yes Lord, haleluya, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, yes, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Sorakan, thank you Lord. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Wow, puji nama Tuhan. Sebelum duduk katakan kanan kirimu, kamu luar biasa. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami rindu bertanya, adakah saudara yang sudah kedua kali beribadah di IRC Sawangan? Apabila ada, boleh lambaikan tanganmu, saudaraku. Kami rindu berkenalan dengan saudara. Ada, puji nama Tuhan, di belakang ada. Ada lagi saudara? Yang kedua kali?
Atau yang pertama kali ada? Boleh angkat tanganmu saudaraku, puji nama Tuhan di depan ada. Ada lagi saudaraku? Haleluya, puji nama Tuhan. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan saudaraku, ada pengumuman ibadah minggu depan tanggal 27 Agustus akan dilayani oleh Pastor Michael Panjaitan. Dan The Significant Woman atau TSW tanggal 31 Agustus 2023 akan dilayani oleh Pastor Yolanda Virgina. Dan kita akan menyaksikan video untuk DRP Network. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan taburan kita. Saat ini ada 2 kali persembahan yang akan diedarkan saudaraku. Haleluya. Sebelum memberi, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini dengan hati yang bersuka cita kami akan menabur. Kami percaya Tuhan biar setiap apa yang kami tabur dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang siap menabur dengan sukacita sama-sama katakan amin. Selamat memberi saudaraku, dan kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Vokal Grup IRC. Puji nama Tuhan.
Puji nama Tuhan, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Meski gelap terang-Mu tetap bersinar. Meski berat langkahku, Kau Tuhan yang menopang. Mujizat-Mu nyata di setiap pergumulan. Kemuliaan Tuhan indah saat Kau percaya. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal, saudara. Ada waktunya kita menangis, ada saatnya tertawa. Untuk semua ada waktunya. Tuhan itu indah. Ada waktunya kita menabur, ada saatnya menuai. Kami percaya Tuhan, untuk semua ada waktunya. Tuhan itu indah. Meski gelap terang-Mu tetap bersinar. Meski berat langkahku, Kau Tuhan yang menopang. Mujizat-Mu nyata di setiap pergumulan. Kemuliaan Tuhan indah saat Kau percaya. Meski gelap terang-Mu tetap bersinar. Meski berat langkahku, Kau Tuhan yang menopang. Mujizat-Mu, kemuliaan Tuhan indah saat Kau percaya. Lebih lagi katakan, meski gelap terang-Mu tetap bersinar. Meski berat langkahku, Kau Tuhan yang menopang. Mujizat-Mu nyata di setiap pergumulan. Kemuliaan Tuhan indah saat. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, meski gelap terang-Mu tetap kami percaya. Ku Kau Tuhan yang menopang. Mujizat-Mu nyata di setiap pergumulan. Kemuliaan Tuhan indah saat Kau percaya. Kemuliaan Tuhan indah saat Kau percaya. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan.
kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Kau ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Engkau menghampiri setiap kami satu demi satu. Kami mengucap syukur Kau bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Biar hanya kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapak. Terima kasih buat jemaat-jemaat-Mu yang sudah datang pada ibadah jam 9 ini Tuhan. Yang rindu, yang haus akan Engkau. Kami percaya mereka akan disegarkan. Mereka akan pulang dengan sukacita. Mereka yang berbeban berat, Tuhan sudah angkat bebannya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Pakai kami Tuhan. Pakai hamba-Mu dan Keisha untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami hanya alat-Mu. Pakai kami ya Bapak. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami mengucap syukur Bapak buat siang hari ini. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Shalom, shalom semua. Silakan duduk. Silakan duduk semuanya. Shalom, apa kabar YRC Family? Luar biasa. Wah, senang banget ibadah yang ketiga kayak seger-seger banget nih ya. Tapi tolong Cung, jangan liatin kami berdua dengan tatapan yang tajam gitu ya. Jangan menghakimi gitu tatapannya. Ini anak dua mau ngomong apa nih gitu kan. Ya, kita hari ini bersyukur banget bisa sharing, berbagi kehidupan dengan YRC Family, baik yang onsite maupun yang online. Halo Shalom. Kita nggak mau berkhotbah yang berat-berat saudara, chill aja, kita chill, oke? Kita mau berbagi kehidupan aja. Saya dan Keisha hari ini mau mempunyai tema yaitu sister gitu ya. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar kesaksian tentang keluarga kami dari point of view orang tua kami ya. Sekarang akan dengar kesaksiannya tentang keluarga kami dari point of view kami sebagai anak ya. Jadi siap-siap kita akan buka semuanya saudara. Tenang aja. Saya dan Keisha ini, kita ini terpaut umur cukup jauh saudara. 12 tahun ya. Jadi ketika saya SD kelas 6 dia baru lahir. Ketika saya SMP naik kelas 1 dia baru umur setahun saudara. Gitu, jadi umurnya jauh gitu ya. Semuanya berbeda, sifat, karakter, segala macamnya. Style kita aja juga berbeda kan saudara. Saya minta, kayak pakai blazer yang kayak gini, gak mau dia. Dia maunya gayanya kayak gini ya sudah. Gak bisa dipaksain saudara. Saya ingat waktu Keisha umur 1 tahun. Dia ulang tahun di rumah dirayain. Saya tuh disuruh jagain dia sama mama. Di kamar ditaruh di box gitu kan. Saya juga ngundang teman saya ke ulang tahun dia gitu. Pas teman saya datang, wah saya seneng dong ya. Saya samperin keluar teman saya tinggal nih adik saya di kamar. Di dalam box. Saya tuh lupa kalau dia itu kalau deket boxnya dideketin ke lemari gitu atau ke dinding dia tuh bisa manjat saudara gitu. Saya lupa jauhin boxnya dia dari lemari. Tiba-tiba gubrak. Wah nangis gitu saudara. Dia udah benjol udah jatuh gitu ya. Jadi kalau ada foto ulang tahun kamu yang pertama palanya benjol ya itu gara-gara kakak ya. Untung kamu gak apa-apa sih. Tumbuh normal ya puji Tuhan. Nah jadi segitu besar perbedaan kita perkembangan. Zaman kita bergaul juga beda gitu ya. Zaman dia sama zaman saya. Terus zaman kondisi finansial keluarga kami saat itu juga berbeda waktu saya kecil. Saya juga naik angkot kemana-mana gitu ya. Kalau dia udah enak. Naik mobil kemana-mana gitu kan. Nggak iri kok saya nggak iri. Beneran nggak iri. Nggak. Nah tapi gimana kita ini yang satu rahim aja bisa berbeda gitu ya. Kemauannya, kesukaannya, cara berpikirnya. Apalagi suami istri yang dari dua latar belakang berbeda terus jadi satu. Gitu ya, terus menikah, punya anak, terus punya anak juga kemauan dan keinginannya juga berbeda-beda gitu saudara. Jadi dalam satu keluarga ini pasti ada isi kepala yang berbeda-beda ya enggak saudara. Ya gimana apa yang berbeda-beda ini dalam satu keluarga bisa harmonis, bisa jalan terus. Ya harus jalan dong saudara. Kalau keluarga harus jalan tapi enggak sekedar jalan. Keluarga ini harus hidup enggak sekedar hidup. Tapi gimana caranya supaya keluarga ini
kita bisa nikmatin gitu saudara. Jadi jalan hidup bukan kayak zombie gitu. Tapi kita harus menikmati keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita tuh jadi neraka gitu saudara di bumi ya enggak. Nah saya mau menyampaikan mengenai bagaimana keluarga ini bisa jalan dengan luar biasa, yaitu kita harus mengupayakan saudara. Kita harus berkontribusi, setiap anggota keluarga di dalam keluarga kita masing-masing harus memberi kontribusi. Kita baca dulu satu ayat yuk. Kita buka di 1 Timotius 5 ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah bayangin saudara, kalau bahasa sehari-harinya dibilang gini, kalau kita nggak mikirin keluarga kita, kita tuh seperti orang murtad. Lebih buruk dari orang yang nggak beriman. Jadi kita harus pay attention sama keluarga saudara. Kita harus take attention lebih lagi kepada keluarga. Kita harus berkontribusi lebih lagi kepada keluarga saudara. Kenapa saya ngomongin kontribusi? Karena orang-orang zaman sekarang ini lebih ngedepanin hak saya sebagai kepala keluarga. Saya yang harus diduluin. Saya yang harus diutamakan. Tapi lupa kewajibannya. Lupa nafkahin keluarga gitu saudara. Anak-anak udah punya daftar list A, B, C, D. Ini aja ini keperluanku papa, mama harus siapin ya. Bulan depan harus ada gitu. Tapi lupa kewajibannya sebagai anak. Ya kita di zaman yang serba egois sekarang tuh banyak orang mengedepankan haknya tapi melupakan kewajibannya. Dan saya sama Keisha hari ini mau ngomongin kontribusi dalam keluarga bukan karena kita lahir dari keluarga sempurna. Bukan saudara. Jadi kita nih ada nih, saya sama Keisha bukan mau menggurui Bapak Ibu gitu ya. Kita lebih hebat, enggak saudara. Kita enggak lebih hebat, kita cuma mau berbagi, sharing pengalaman hidup yang kita harap itu bisa memberkati Bapak Ibu ya saudara. Kita juga mengalami compang-camping dalam hidup ya saudara. Keluarga yang bukan berangkat dari keluarga yang sempurna. Tapi hanya oleh karena anugerah Tuhan kita bisa kuat sampai hari ini dan jadi kekuatan bagi orang lain saudara. Dan hari ini juga kita mau ngomongin kenapa kita harus memberi kontribusi kepada keluarga kita. Karena yang pertama kita masuk poin pertama. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Keluarga adalah bengkel rohani. Katakan sebelahnya, keluarga adalah bengkel rohani. Oke, kita buka Mazmur 127 ayat 4. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya nanti akan ditampilkan. Nah orang memegang busur. Sekarang saya mau minta saudara untuk narik seperti yang di foto. Coba bisa? Narik, iya tarik terus ke belakang. Anda tahu cara kerja busur? Yaitu kita harus tarik sejauh-jauhnya ke belakang supaya busurnya bisa melesat sejauh-jauhnya. Nah begitu juga anak-anak kita saudara. Anak-anak itu adalah anak panah yang siap diluncurkan. Di tangan kita sebagai orang tua harusnya mereka bisa melesat sejauh-jauhnya saudara. Inilah kontribusi kita sebagai orang tua. Kita ini sejauh apa? Sedalam apa ngajarin anak-anak kita untuk cari Tuhan sungguh-sungguh tuh saudara. Kita sejauh apa menginisiasi mereka untuk mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Sedalam apa percakapan kita setiap malam dengan anak-anak. Sedalam itu juga kedekatan kita dengan mereka. Dan kedekatan itu yang akan menjadi kekuatan buat mereka nantinya saudara. Saya lagi sama Kenneth, lagi sering-sering, bukan sama Kenneth, sama Kela juga. Lagi sering-sering ngomong identitas anak-anak. Saya jelasin, Tuhan itu cuma ciptain saudara Adam dan Hawa. Saudara lagi jadi Kela, Kenneth, Adam dan Hawa. Di tengah-tengah itu gak ada gitu. Anak-anak zaman sekarang kita harus perkuat identitasnya saudara ya. Itu kita harus dalam menanamkan yang baik kepada anak-anak saudara. Karena kita ini yang menentukan seperti ayat yang tadi dikatakan. Anak panah di tangan pahlawan. Kita yang nentuin loh saudara. Kita ini jadi pahlawan apa enggak buat anak-anak kita. Kita ini jadi penolong apa enggak buat mereka.
Ketika mereka datang, ketika mereka butuh nasihat, mereka butuh saran, mereka butuh perlindungan, mereka ini dapetin gak dari kita gitu loh. Kalau mereka datang terus mereka dicuekin, mereka gak dijawab dengan benar, mereka cari ke tempat lain loh saudara. Mereka cari dari temennya, mereka cari dari media sosial, mereka cari dari sumber-sumber lain. Yang malah justru bisa nyesatin mereka. Jadi yang mau saya katakan yaitu keluarga ini adalah harus jadi jawaban buat anak-anak kita. Harus jadi bengkel rohani buat keluarga kita. Kita ini harus bisa jadi pahlawan buat anak-anak kita saudara. Suami harus jadi pahlawan buat anak, buat istri. Istri juga harus jadi pahlawan buat suami dan anak-anak. Mereka harus dapetin itu di dalam keluarga. Jangan sampai anggota keluarga kita nyari di luar saudara. Ya, jadi apa yang kita butuhkan harus ada dalam keluarga. Kita harus mengupayakan itu saudara ya. Lalu saya bisa katakan saudara, kalau orang tua saya ini adalah pahlawan buat saya saudara. Ya, ibu saya ini pahlawan buat saya saudara. Dari saya kecil, dari saya lahir, ibu saya mempertahankan saya mati-matian saudara. Beliau adalah pahlawan buat saya. Ayah saya, mungkin yang Anda lihat sekarang pendeta, tapi dulu heavy metal saudara, pemakai narkoba gitu. Tapi dia masih pulang setiap hari ke rumah, dia gak pernah tinggalin keluarga. He stand up for me, he take care of me. Dia pahlawan buat saya. Sampai saat ini juga mereka berdua adalah pahlawan buat saya. Jadi walaupun mereka saat itu dalam keadaan yang tertati-tati secara rohani, mental, finansial, mereka tetap giring kita kepada Tuhan gitu ya. Saya ingat waktu saya kecil ya saudara. Mungkin Anda dengarnya dari khotbah saya ya. Kalau mereka berantem gitu tiap malam. Itu beneran saudara. Piring dipecahin. Bukan lempar piring gini bukan. Jadi piringnya dipecahin dulu. Terus pecahan itu dilempar sama ibu saya ke papa saya. Set, itu di depan mata saya masih TK saudara. Saya lihat cek. Nancep di sini, terus papa saya minggir dari pintu, diambil gitu ya, ditaruh, dia nampil lagi di pintu. Saya bilang kenapa nampil lagi di pintu, kan dilempar lagi gitu ya, bukannya udah kayak gitu ya. Itu saya lihat saudara, hampir tiap malam berantem kayak gitu, jam 3, jam 4 subuh. Udah habis reda, jam 5 saya mau tidur, ayam udah berkokok. Saya mesti sekolah gitu ya. Waktu itu saya TK agak jauh sekolahnya dari rumah. Nah pas udah mesti berangkat di sekolah, saya tidur saudara di sekolah. Sampai dibangunin sama gurunya, kamu tuh tidur dari awal sampai pulang katanya. Ya ibu gak tahu aja, orang tua saya habis berantem di rumah gitu kan. Ya itulah yang saya hadapi saudara. Jadi saya melihat itu dengan mata kepala saya sendiri. Tapi di dalam ketidaksempurnaan mereka saat itu, mereka terus maju saudara. Karena di dalam ketidaksempurnaan itu justru kuasa Tuhan bekerja saudara. Apapun kondisi Anda, keluarga Anda saat ini lagi dalam tidak baik maupun tidak baik. Dalam kondisi finansial yang mungkin juga gak baik. Tapi jangan tunggu itu bekerja, jangan tunggu sempurna dulu baru maju. Enggak saudara, apapun keadaannya maju saudara. Di situ kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Saya percaya ketika kita satu keluarga dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh semuanya, setiap anggota keluarga ya, bukan cuma satu. Tapi setiap anggota keluarga cari Tuhan sungguh-sungguh, kita akan ketemu di frekuensi yang sama pada akhirnya saudara ya. Karena salah satu tipuan iblis saat ini yaitu kita harus sempurna dulu. Kita harus ada di kondisi finansial tertentu baru dibilang kita bisa bahagia gitu ya. Kita harus dalam, kakak mang enak ngomongnya, kakak keluarganya pendeta gitu kan. Udah sempurna kayaknya gitu. Enggak saudara, gak harus nunggu kayak gitu. Kita harus terus maju saudara. Karena itu tipuan iblis. Tuhan mau dalam keadaan kondisi apapun kita terus maju. Karena Tuhan akan bekerja saudara. Dan buat anak-anak yang orang tuanya mungkin belum di dalam Tuhan. Saya percaya kita bisa jadi kekuatan juga buat mereka ya. Dalam berbagai cara saudara. Kita harus ingat saudara. Kita ini kekuatan rohani buat keluarga kita. Bukan penuding saudara. Ya seringkali emang lebih gampang nuding sih. Kalau kita nuding tuh kayak lebih enak gitu kayaknya. Kamu udah baca Alkitab belum?
Hari ini udah berapa pasal gitu. Kamu udah ini belum? Kamu udah itu belum? Kita ubah saudara cara ngomong kita ya. Saya pun dulu pernah begitu saudara sama suami saya. Kamu gak begini sih, gak begitu, begini, gak begini. Kata dia cuma bilang, saya kok kan gak ada benernya ya. Padahal maksud saya sebenarnya kan baik ya saudara ya. Tapi karena gak disampaikan dengan baik, jadinya malah gak baik saudara gitu. Malah dia merasa dihakimi gitu kan ya. Jadi perhatikan cara kita ngomong dengan anggota keluarga anggota keluarga kita. Kita ini kekuatan, menguatkan atau menuding saudara. Ya, itu dia yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus berkontribusi dalam keluarga? Yang kedua adalah keluarga adalah tempat untuk pembentukan karakter Kristus. Boleh diulang? Oke, kita buka Amsal 13 ayat 24. Oke, saya bacakan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anak-anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Saya lanjutkan ya, Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Di firman Tuhan ini berbicara mengenai kedisiplinan ya saudara. Pengembangan karakter itu menuntut disiplin saudara. Kalau kita nggak mendisiplinkan anak-anak, mereka akan jadi kehilangan arah. Mereka akan jadi orang yang gak bisa hormat akan otoritas kita sebagai orang tua. Saya baru dengar dari ipar saya ya, saya baru ingat nih. Ipar saya cerita, dia habis ngunjungin anak muda masih sakit gitu ya. Anak muda lagi sakit di rumah sakit. Katanya ngeluh sakit ini, sakit itu segala macem. Tapi diperiksa semua, di scan, semua pemeriksaan sudah dilakukan, gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Itu tuh sampai menghabiskan uang banyak sekali gitu saudara. Nggak ditemuin, nggak ada apa-apa. Tapi yang nganterin dia sekolah dia bilang, kalau ke sekolah tuh harus sampai dipapah gitu. Aduh, anak itu sampai dipapah gitu ya. Lemes banget. Tapi pulang sekolah dia antar ke mall. Belum berhenti mobilnya, dia buka pintu, dia lari-lari di mall, joget-joget kalau di mall. Jadi ini bukan soal sakit secara fisik, tapi psikologisnya. Ternyata saya baru dengar dari ipar saya, orang tuanya tuh iyain aja semuanya dari kecil. Dari kecil diiyain semua saudara. Gak pernah dimarahin. Kalau apa yang dia mau, kalau gak mau marah-marah dikit langsung iyain. Ini dia kalau kita membiarkan saudara. Kalau kita kasih disiplin, saya kasih tahu sama anak saya. Biar kata mama bawel, saya bilang gitu ya. Biar kata mama bawel, itu karena mama sayang sama kamu. Kalau enggak, kalau yang kelihatannya kayaknya sayang, semuanya dibiarin. Akhirnya malah gak baik saudara. Malah kasihan anaknya gitu loh. Itu yang kita harus praktekkan, kedisiplinan. Karena disiplin itu bentuk juga dari kasih saudara. Bukan berarti kita pukulin anak kita setiap hari. Enggak saudara. Saya juga dulu kecil dipukulin ibu saya pakai sapu lidi. Tapi bukan berarti saya tumbuh jadi anak yang gak normal, sakit hati sama orang tua. Enggak saudara. Karena kasih sayang yang dia berikan lebih banyak dari hajaran itu sendiri. Ya kita hukum anak kita, tapi ya kita juga harus balut dengan kasih. Kasih sayang yang diberikan lebih dari hajaran itu sendiri saudara. Dan saya tahu tujuan beliau itu baik buat saya gitu loh. Jadi harus seimbang saudara, kita mendisiplinkan anak-anak. Karena di dalam keluarga kita pasti bergesekan ya saudara. Namanya juga keluarga. Ya suami istri nih ketemu tiap hari, anak-anak kita ketemu gesekan tiap hari. Dan kita pasti perlu namanya kerendahan hati. Perlu kedewasaan untuk kita mau berubah. Nah kalau udah gesekan terus gak ada yang berubah setiap hari saudara. Ya sayang sekali, kita gak boleh bandingin ya saudara. Mungkin saudara suka bandingin keluarga keluarga kita dengan keluarga orang lain. Kita lihat di medsos, oh keluarga ini harmonis sekali gitu ya. Saya kadang-kadang suka liatin keluarganya Jennifer Bahdim tuh. Waduh kayaknya dia ibu yang sempurna sekali gitu kan ya saudara. Harmonis sekali keluarganya. Karena kita kadang-kadang merasa oh
Kita nggak kayak gitu. Kita jangan pernah bandingin keluarga kita dengan keluarga orang lain, saudara. Jangan pernah bandingin suami kita dengan suami orang lain. Jangan pernah bandingin anak kita dengan anak orang lain, saudara. Tapi yang harus kita bandingkan adalah karakter kita. Keluarga kita yang dulu dengan yang sekarang. Karakter kita yang dulu dengan yang sekarang. Apakah ada perubahan? Apakah ada karakter Kristus yang tumbuh di dalamnya, saudara? Karena kalau kita sama aja kayak 20 tahun lalu waktu di awal pernikahan. Sama pas menikah saat ini 20 tahun sekarang. Sama aja gak ada yang berubah. Tetap masih marah, tetap masih jahat, tetap masih tukang bohong gitu. Ya berarti kita ini sombong, saudara, gak ada yang mau diubah. Karena dari gesekan itu Tuhan mau ngomong sama kita, saudara. Kita mau dibentuk sama Tuhan. Tapi kalau gak ada yang berubah, berarti kita gak mau dirubahkan oleh Tuhan, saudara. Ya, jadi saya percaya setiap gesekan yang ada dalam keluarga itu Tuhan punya rencana untuk mengubah karakter kita. Saya mau cerita kesaksian sedikit soal Kenneth, saudara. Kenneth tuh waktu umur 6-7 tahun tuh dia tuh lagi wow gitu, lagi luar biasa dahsyatnya gitu ya. Explorer, curiosity-nya tinggi banget, keinginan tahunya gitu ya. Kalau orang nggak tahu tuh kayaknya dibilangnya bandel gitu ya. Padahal enggak sih, sebenarnya nggak bandel. Tapi kan namanya kita ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang kesabaran kita tuh setipis tisu gitu ya. Kadang-kadang kalau anak zaman sekarang kesabarannya setipis tisu. Apalagi kalau kita lagi banyak kerjaan gitu. Saya juga pernah ngalamin, saya kerjaannya tuh waktu itu marah-marah terus sama dia. Karena apa yang dia buat tuh bikin saya kesel mulu gitu. Suatu saat saya berdoa, Tuhan gak bisa kayak gini terus gitu ya. Saya mesti ngapain ya? Terus Tuhan bilang, ayo kamu ajak dia doa nanti malam gitu ya. Oke, saya ajak dia doa malam. Kamu ajak dia doa pengampunan. Lepaskan pengampunan. Yang pertama saya doain, Enat lepaskan pengampunan untuk mama. Mungkin saya yang paling sering ngomel-ngomel gitu kan ya. Saya bilang lepaskan pengampunan untuk mama, untuk Dedi, untuk Kayla kakaknya, untuk siapapun teman-teman kamu yang nyakitin hati kamu di sekolah. Ayo kita lepasin pengampunan. Kita berkatin mereka yuk gitu ya. Kita berkati mereka. Dia ikutin, saya pandu dengan kata-kata dari saya pandu, saudara. Dia mau, dia nurut. Dan percaya gak percaya besoknya ya ada perubahan yang luar biasa. Dia bisa dari yang tadinya ada manifestasinya tuh ya. Perbuatan itu tiba-tiba bisa begini. Bisa nurut, bisa dikasih tahu, bisa gampang diomongin itu. Saya wow luar biasa ya. Itu anak-anak aja butuh juga untuk mengelola emosinya, saudara. Kita harus tuntun mereka gitu ya. Saya mengucap syukur gitu loh atas perubahan dia. Di sekolahnya dulu dia gak mau, kalau gurunya selalu saya ambil rapot yang awal tuh, gurunya bilang, aduh ibu Kenneth, udah geleng-geleng kepala, baru saya duduk gitu ya. Udah geleng-geleng kepala, aduh bu, iya saya juga pusing gitu kan. Terus udah gitu, kalau dia diajarin bu, yang guru-gurunya, teman-temannya pada duduk di bangku, dia duduk di bawah meja, saudara. Terus ibu gurunya kasih lihat apa aja yang dia bawa ke sekolah. Dikasih lihat, dijajarin di meja. Dia bawa tongkat vacuum cleaner, saudara. Sepanjang ini bayangin, tongkat vacuum cleaner, garpu, sumpit, terus clip on, apalah semua dibawain kayak orang mau tawuran gitu kan. Saya sampai, ya ampun bu, saya juga bingung kok tuh vacuum cleaner bisa lolos gimana caranya gitu. Saya nggak tahu dia bawanya kapan gitu ya. Terus udah gitu gurunya bilang, ya nih matematikanya juga kurang bagus nih bu gitu. Selalu kalau nggak mepet KKM dibawa KKM gitu kan. Oh gitu ya bu ya. Saya waktu itu juga berubah, saudara, sama dia. Saya merubah cara komunikasi saya dengan dia. Saya gak pernah bilang dia bandel dari dulu. Saya cuma berkatakan, kamu tuh anak baik, Nat. Kamu anak Tuhan Yesus. Kamu tuh anak hebat, kamu anak luar biasa. Terus saya ubah cara, intonasi saya juga ngomong, saya merubah itu, saudara. Dan waktu udah mau akhir ujian semester, saya ngajarin dia matematikanya tuh sebisa saya lah ya. Saya udah ajarin Tuhan, saya cuma berdoa. Tuhan saya udah ajarin, sebisa saya, selebihnya saya serahin sama Tuhan. Saya bilang, ya kadang-kadang soalnya saya ajarin, bisa mama, wah bisa. Tapi diulang lagi,
kok salah lagi gitu kan ya. Ya udah deh saya pasrah. Pas ambil rapot, hasil ujiannya itu baru kasih tahu pas ambil rapot naik-naikan gitu. Terus udah gitu gurunya kasih report yang saya sampai emes gitu ya. Ibu dia banyak perubahan loh Bu. Sekarang dia udah duduk diem kalau diajarin belakangan ini Bu. Udah duduk diem diajarin, gak pernah lari-larian lagi, gak teriak-teriak lagi. Terus dia juga nilai matematikanya 100 saudara. Wow gitu kan, yang biasanya mepet-mepet KKM ini 100. Saya juga amazed. Kata gurunya dia tuh kok biasanya kalau ngerjain ujian tuh cepet-cepet Bu. Terus habis itu biar dia bisa cepet main atau bisa cepet tidur gitu kan. Jadi kalau ini enggak Bu, saya liatin dia 30 menit pertama serius banget ngerjainnya. Serius banget. Dan saya intip kata gurunya, wow benar semua loh gitu. Ibu gurunya aja bersuka cita banget gitu. Saya sampai terharu Bu, ya apalagi saya Bu dalam hati kan. Terus saya gitu perubahannya banyak. Saya sampai tanya Enet, dia ngomong juga, mama aku udah gak nakal lagi lu di sekolah. Oh iya kenapa Net? Ya aku mikir aja kata dia. Aku mikir-mikir kalau gitu terus gak baik ya katanya gitu. Karena apa yang kita perkatakan kepada anak-anak itu yang dia rekam saudara. Kalau saya ngomongnya kamu bandel, nakal, ya itu yang akan dia rekam saudara. Tapi apa kita cara ubah? Kita gak bisa nuntut anak kita yang berubah duluan. Berubah kamu gini-gini kita nuntut tapi kitanya gak berubah. Ya gak ada yang berubah juga saudara. Harus dimulai dari kita. Jadi pergesekan itu gak cuma merubah dia. Tapi juga merubah saya. Merubah saya dulu baru merubah dia. Dan perubahan karakter itu gak dinikmatin cuma sama diri kita sendiri. Tapi dinikmati oleh orang lain ya. Orang lain menikmati buahnya gitu. Gurunya menikmati buahnya. Perubahannya dia. Teman-temannya menikmati perubahan dia saudara. Itu dia. Yang pertama adalah tadi. Keluarga adalah bengkel rohani. Yang pertama. Yang kedua adalah keluarga adalah tempat untuk pembentukan karakter Kristus. Yang selanjutnya akan dibawakan adik saya. Keisha. Oh, yeah. Masih semangat Bapak Ibu? Coba disenggol dulu kanan kirinya tuh. Kalau ada yang lagi udah begini gitu, senggol bangun gitu. Iya. Oke, disclaimer dulu nih Bapak Ibu semua. Aku dan Kakak Bella bisa berada di sini. Itu kembali lagi bukan untuk menggurui. Apalagi aku punya keluarga aja belum kan. Mungkin ada yang mikir mau ngomong apa sih dia nih punya keluarga aja belum gitu kan. Tapi kembali lagi aku di sini dan Kakak Bella untuk sharing kehidupan kita. Berangkat dari keluarga yang tidak sempurna. Dan hari ini poin terakhir yaitu adalah mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kebahagiaan dalam keluarga harus diupayakan. Yes, harus diupayakan Bapak Ibu. Kita lihat dulu ayat yang akan kita bahas dalam Efesus 4 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dalam bahasa Inggrisnya berusaha itu make every effort. Effort itu adalah upaya, usaha. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu untuk ada namanya unity. Ada kesatuan hati di dalam spirit, di dalam roh gitu. Dan esensi keluarga itu apa sih Bapak Ibu? Esensi keluarga itu pasti kan berkumpul dong. Berkumpul di satu tempat, di suatu waktu bersamaan. Tapi mungkin keluarga kita ada yang di luar negeri, di luar kota, dimanapun. Sekarang ada video call, bisa kita lakukan gitu. Dan itu harus ada upaya. Bapak Ibu, kebahagiaan itu bisa terjadi. Tapi tidak bisa terjadi tanpa pengorbanan. Kita harus berkorban Bapak Ibu. Kita harus mengupayakan pengorbanan itu. Kalau berkumpul itu kita harus lakukan gitu ya. Saya menyadari gitu ya, jadwal papa saya ini udah sama seperti sebelum pandemi saat ini. Baru nyadar nih kan bulan ini gitu ya. Karena kenapa? Karena saya ini ketemu beliau itu cuman weekdays, hari dari Senin sampai Selasa, sampai Kamis, Jumat. Nanti udah masuki weekend dia biasanya udah ke kota lain gitu untuk pelayanan. Kayak bulan ini aja gitu ya. Ke Batam, ke Pekanbaru, nanti besok ke Surabaya dan lain-lain gitu kan. Dan saya cuma ketemu beliau ya weekdays aja gitu kan. Sisanya ya dia pergi gitu.
Dan itu bagi keluarga kita, bagi saya itu udah biasa gitu ya untuk ditinggal lah istilahnya. Dan Kakak Bella dan Kak Steven ini tinggalnya sudah pisah rumah, bukan pisah rumah. Maksudnya saya pisah rumah sama Kakak Bella gitu kan. Jangan pikir gitu. Gak canda. Kita udah pisah rumah gitu. Jadi perkumpulan, berkumpul dalam keluarga itu kalau papa saya udah WA dalam grup keluarga, ayo kita ketemu. Ya kita semua make the effort gitu. Make every effort. Waktu itu suatu kali saya di Sawangan seharian, Kakak Bella, Kak Steven itu pelayanan di tempat lain. Papa mama juga dari Jakarta gitu. Tapi ayo kita ketemuan di satu mall. Ya akhirnya mau capek nggak capek dari pagi gitu kan. Tapi kita tahu how precious the time is for the family gitu. Jadi kita emang effort kan gitu. Punya effort untuk kita berkumpul. Dan ada quotes yang mengatakan bahwa tidak akan ada unity tanpa komitmen berkumpul bersama. Boleh slide-nya? Yes. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada akan unity tanpa komitmen berkumpul bersama. Unity dalam keluarga itu hadir karena kita sering berkumpul. Jangan berpikir kalau berkumpul itu harus kita ke Paris dulu. Atau kita harus ke United States. Atau kita harus ke Bali dulu. Bapak Ibu dengan kita menikmati martabak di rumah, bakso di rumah. Tanpa pegang HP itu adalah quality time. Itu adalah esensi dari keluarga. Yaitu berkumpul. Kita bercanda, kita nonton Netflix, kita apapun yang kita lakukan gitu. Asalkan kita khususkan waktu itu untuk keluarga. Ya that's the time gitu. Kita harus punya komitmen itu. Sekarang pasti kita semua mau untuk kita menikah nih, Bapak Ibu mungkin menikah gitu ya. Pasti kan awalnya untuk bahagia. Siapa sih yang mau keluarga itu tidak bahagia, keluarga itu terjadi neraka gitu ya di bumi? Pasti nggak ada yang mau. Tapi kembali lagi, kebahagiaan itu butuh pengorbanan Bapak Ibu. Suatu ketika, Kakak Bella kan tadi kan bilang kan, kalau kita akan membongkar yang belum pernah dibongkar. Asik. Udah kayak podcast gitu kan. Nah Bapak Ibu waktu itu udah lama banget. Papa mama saya nih berantem. Sampai waktu itu berantem gak tahu apa. Dan saya kan di rumah sendiri kan. Maksudnya ya cuma kita bertiga gitu kan. Dan Sule gitu. Kita cuma berempat gitu kan di rumah. Dan biasa nih mungkin ini kata-kata ini ibu-ibu tahu lah ya. Ya bahasa halusnya mau tinggal di hotel lah mama saya. Ya tahu dong ibu-ibu kalau artinya gitu apa. Aduh yang ketawa pasti pernah ya mengalaminya tapi gak mau ngomong. Nah itu juga pernah dialami gitu. Wah udah mau pergi nih udah bawa koper nih gitu kan. Dan saya bingung dong tinggal sendiri. Gak sendiri sih maksudnya gak ada siapa-siapa gitu kan. Akhirnya aku telepon Kakak Bella gitu kan. Kak tolong dong ada mau perang dunia kedua nih gitu kan. Canda gitu. Ada gitu nih, tolong dong bantuin gitu kan. Waktu itu kebetulan Kakak Bella dan Kak Steven abis liburan gitu kan dari Anyer dan mereka lagi on the way pulang. Akhirnya Kak Steven telepon mamaku bilang kalau mah kita mau nih makan malam di rumah. Mamaku kan sibuk dong. Walaupun dia gak bisa masak, yang penting dia bisa sibuk. Pesen Grab kan, pesen Gojek gitu kan. Aduh soto, ayam bakar atau apa nih gitu kan. Akhirnya dia sibuk untuk mencari apa yang mau dimakan di rumah gitu kan. Nah abis itu kita makan, udah 1 jam 2 jam akhirnya hilang. Lupa masalahnya. Ya itu kan harus upaya-upaya dan kontribusi kita sebagai anak, saya sebagai anak untuk mengupayakan hal itu. Ada quotes yang mengatakan dan ini pesan saya untuk setiap anak-anak yang ada di sini yang masih belum berkeluarga dan masih ya belum berkeluarga gitu. Dikatakan bahwa jangan jadi anak-anak yang acuh karena keutuhan keluarga diupayakan semua anggota keluarga. Amin. Bukan tanggung jawab orang tua saja, bukan tanggung jawab ibu, bapak, tapi anak-anak kita juga punya tanggung jawab untuk keutuhan keluarga kita. Jadi jangan punya pemikiran bahwa itu kan masalah dia, masalah mama papa, kenapa gue harus repot? Kenapa? Gue kan juga punya masalah sendiri. Biasanya anak-anak itu berpikir seperti itu. Tapi teman-teman semua aku mau kasih tahu bahwa keutuhan dalam keluarga itu sangat harus diupayakan. Bukan dari orang tua saja, kita anak-anak juga. Jadi kita harus tahu apa nih misalnya yang kurang dari keluarga kita. Komunikasikan. Kembali lagi, keluarga esensinya berkumpul. Gimana cara berkumpul biar bisa enak dan lain-lain adalah dengan komunikasi. Kita berkomunikasi. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini melihat gitu ya, anaknya tuh kayaknya nurut-nurut aja, baik-baik gitu. Mungkin keluarga Bapak Ibu tuh utuh secara ada orang tua, ada anak. Tapi pertanyaannya, apakah semua anggota keluarga merasakan keutuhan yang sama?
Mungkin ada, bener, ada fisiknya, ada orang tua, ada anak, happy-happy mukanya aja gitu. Tapi deep down inside, apakah benar semuanya itu merasakan hal yang sama? Keutuhan itu dan juga cinta kasih yang sama. Nah Bapak Ibu, aku mau kasih information gitu ya, bahwa anak-anak zaman sekarang itu paling pinter menyembunyikan perasaan mereka. Karena mereka punya channel untuk mereka bisa meluapkan perasaan mereka melalui apa? Media sosial. Mungkin Bapak Ibu cuma tahu nih, palingan anak saya punya satu doang Instagramnya. Tapi sekarang Bapak Ibu, semua orang bisa punya account, second account dalam Instagram mereka. Apa sih yang ada dalam second account itu? Adalah bagaimana mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Tanpa orang tua tahu, tanpa siapapun tahu. Dan mereka bisa memilih orang-orang yang pengen mereka masukkan di dalam account itu. So Bapak Ibu, bukan di sini aku bilang mesti cek handphone satu anak-anaknya gitu ya. Tapi tanya kepada anak-anaknya, have a deep talk gitu. Apa yang mereka rasakan. Jangan sampai mereka meluapkannya itu ke tempat yang salah. Aku mau pesan untuk semua bapak-bapak di sini. Coba bapak-bapak gitu. Kurang kenceng, Jawa semua bapak-bapak gitu. Nah, jadi bapak-bapak, aku mau pesan bahwa bapak-bapak ini punya sangat peran yang penting dalam keluarga. Yes, karena apa? Kasih sayang yang anak-anak bapak-bapak perlukan itu bukan hanya dikasih, sekedar kasih uang. Hanya dipastikan kalau ada makanan di atas meja. Tapi mereka juga membutuhkan kasih sayang secara fisikal. Apalagi anak perempuan, jangan sampai mereka mencari dan mendapatkan itu dari luar, dari pacar, dari pergaulan, dari teman-teman yang lain gitu. So, yang bisa kita kontrol nih bapak-bapak dalam keluarga semua ya adalah diri kita. Kita nggak bisa kontrol pergaulan zaman sekarang. Yes, kita bisa kontrol di mana dia sekolah, dengan siapa. Tapi hanya sebatas itu. Sisanya adalah mereka sendiri. Nah, kita harus pastikan bahwa keutuhan dan kasih sayang, penerimaan dan juga perhatian mereka bisa dapatkan dalam keluarga. Amin. Ini bukan hanya tugas bapak-bapak, tapi semua dalam anggota keluarga. Bagaimana kita berkontribusi dalam keluarga. Hari ini aku juga mau share bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dan tidak dibutuhkan kesempurnaan untuk bahagia. Kita suka dibohongi dengan media sosial dan yang lain. Bahwa kita harus sempurna dulu, jadi keluarga pendeta dulu. Keluarga pendeta juga belum tentu sempurna gitu kan. Kita gak harus jadi siapa-siapapun, kita hanya perlu jadi diri kita sendiri. Dan kita percayakan Tuhan yang ada dalam keluarga kita. Itu yang kita bangun dengan adanya keluarga adalah bengkel rohani. Dengan adanya keluarga adalah tempat karakter Kristus, membentuk karakter Kristus. Ya itulah yang harus kita lakukan. Semua kita pasti ingin bahagia, tetapi apakah kebahagiaan itu kita upayakan? Jangan kita pulang dari kantor, langsung pulang, langsung tidur, langsung ituin burung misalnya gitu kan, kasih makan koi misalnya gitu kan. Itu sih papa saya ya. Saya gitu, kita harus punya deep talk sama anak kita, sama istri, sama keluarga Bapak Ibu. Mungkin itu tidak terbiasa di dalam keluarga Bapak Ibu. Tetapi sesuatu itu bisa dilakukan karena terbiasa. Jadi semuanya itu bisa. Mungkin bapak-bapak gitu ya juga agak ada yang bingung gitu ya. Gimana ya memulai conversation sama anak saya gitu. Bisa mulai dari hal-hal kecil. Apa yang kamu lakukan di sekolah, bagaimana pergaulannya. Sekarang lagi dekat sama siapa nih, misalnya gitu. Bercanda, itu adalah sesuatu yang harus dibangun Bapak Ibu. Karena aku tahu pasti ada gap generation atau ada gap yang besar gitu. Tapi itu mesti diupayakan, itu mesti diusahakan, dan itu mesti disengaja Bapak Ibu. Dan jangan sampai kita kehilangan peran-peran itu dalam keluarga. Karena kalau tidak mereka akan mencari di tempat lain. Dan hari ini closing dari sermon ini adalah mari kita semua buka dari Matius 5 ayat 48. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Dalam bahasa aslinya sempurna itu artinya utuh Bapak Ibu. Utuh itu artinya tidak kurang, tidak lebih. Utuh itu yang dicari sama semua orang. Merasa utuh. Nah di dalam keluarga itu sempurna dalam keluarga artinya utuh. Utuh secara apa? Perhatian, kasih sayang. Ya materi kalau
you can provide more, that's good gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dalam keluarga itu mereka dapat validasi dari diri mereka. Saya mewakili anak-anak gitu ya, yang di sini gitu ya, mewakili point of view sebagai anak. Pasti setiap anak kita itu pingin untuk memiliki deep conversation. Tanya bagaimana perasaan kamu hari ini, bagaimana. Dan hal itu kalau anak-anaknya udah pada gede-gede, I know that's hard gitu ya. Tapi kembali lagi diupayakan. Masalahnya diupayakan atau tidak, disengaja atau tidak. Atau mungkin sekali dicuekin aku misalnya gitu kan ngomong. Terus coba kayak bapak-bapak pas pertama kali PDKT sama ibu-ibu. Kan emang langsung diterima kan enggak. Pasti kan terus menerus ada conversation gitu kan. Jangan membuat keluarga itu jadi dingin. Kita harus ada kehangatan dalam keluarga. Dimulai dari semua anggota keluarga dan kontribusi itu bersama-sama. Dan ditutup dengan quotes yang ini bahwa jangan menyerah dengan keluarga. Siapa di sini nggak mau menyerah? Yes. Karena Bapak Ibu semua, iblis tuh sangat senang dengan yang namanya pertengkaran. Pertengkarannya dimulainya bukan kita sama teman kantor, enggak, tapi dalam keluarga. Cekcok sedikit, wah iblis sudah menang dan bagaimana kita merespon itu, ya itu adalah kedewasaan kita. Kedewasaan kembali lagi bukan tentang umur ya, tetapi bagaimana respon hati kita terhadap orang lain, dengan hubungan kita, dengan masalah kita. So kita sebagai anak-anak gitu ya, walaupun kita mungkin belum 30 tahun gitu. Tapi ayolah anak-anak teman-teman semua untuk kita dewasa juga menanggapi orang tua kita. Sehingga kita tidak selalu menuntut orang tua kita. Sehingga kita tidak selalu menyalahkan keadaan kondisi. Wah karena papa mama nih gak bisa gini. Jadinya aku begini. Nah itulah teman-teman semua. Aku juga mewakili gitu ya. Ayo kita dewasa sama-sama gitu. Dan aku percaya bahwa ketika kita punya fighting spirit itu tidak mau menyerah, maka Tuhan juga akan bekerja dalam ketidaksempurnaan kita. Amin. Mari semuanya aku undang kita untuk bangkit berdiri. Kalau dengan kerendahan hati, kalau bapak, ibu-ibu sebelahnya adalah keluarga, boleh gandengan tangan. Kita akan berdoa. Oh ya ralabaya syakira. Ya saya undang Mama dan Stephen ke depan. Yuk kita doa sama-sama. Meski gelap terangmu tetap bersinar. Meski berat langkahku kau Tuhan yang menopang. Mukjizat-Mu nyata di setiap pergumulan. Kemuliaan Tuhan indah saat kau percaya. Meski gelap terangmu tetap bersinar. Meski berat langkahku kau Tuhan yang menopang. Mukjizat-Mu nyata di setiap pergumulan. Kemuliaan Tuhan indah saat kau percaya. Kemuliaan Tuhan indah saat kau percaya. Kemuliaan Tuhan indah saat kau percaya. Ya, betul. Saya mau bersaksi dulu ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya mempunyai Keisha, Belle. Buat saya berterima kasih sama Tuhan. Mereka anak-anak baik. Mereka mendukung kami, ya. Juga Stephen jadi mantu yang baik, yang mendukung, yang manis. Ya, kepada kami sebagai orang tua, saya bersyukur sama Tuhan.
sangat-sangat bersyukur mereka adalah anak-anak yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pergunakan waktu-waktu hari-hari ini dengan keluargamu. Lebih baik lagi. Saling care satu dengan yang lain. Jangan cuek. Betul, kita gak sempurna. Tapi Tuhan mau kita sempurna. Karena Tuhan mengingini setiap keluarga itu berkenan di hadapannya. Keluarga adalah berbicara antara Tuhan dengan kita. Pribadi lepas pribadi. Itulah keluarga. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa siang hari ini. Betul Tuhan, kami tidak sempurna. Tapi kami mempunyai Bapa sorga yang sempurna. Engkau terus membawa kami walaupun kami tertati-tati. Tapi kami percaya Kau sertai kami. Setiap langkah Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau menopang kami. Dan pada saat waktunya Tuhan, segala sesuatunya seperti orang yang bermimpi, kata firman Tuhan. Terima kasih buat keluarga lepas keluarga yang ada di tempat ini. Hamba mengucap syukur Tuhan. Engkau pemulihan terjadi. Kasih sayang ada pada keluarga lepas keluarga. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Maka kami bisa mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan sudah menolong kami, sudah memperhatikan kami. Tapi biarlah keluarga lepas keluarga yang ada di tempat ini maupun yang di online Tuhan. Saling memperhatikan, care satu dengan yang lain. Dan kami percaya Tuhan, keluarga ini, keluarga yang terus menyenangkan hati Tuhan. Dipenuhi dengan pikiran Kristus. Maka ada kebahagiaan di situ. Kebahagiaan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hari ini yang sangat luar biasa. Berkati anak-anak kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang memberkati keluar masuk kita mulai hari ini sampai Dia datang kedua kali dan akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.